Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, dosa jariyah adalah dosa yang terus mengalir meskipun pemiliknya sudah meninggal dunia. Sayangnya, masih banyak kaum wanita yang menyepelekan, bahkan menganggapnya biasa-biasa saja. Seperti apakah bentuk dosa jariyah yang dilakukan wanita? Simak ulasannya dalam video ini dan tonton hingga akhir. Sebagai seorang muslimah, ada beberapa hal yang harus direnungi dalam setiap perbuatan yang dilakukannya. Bisa jadi, kala dia tidur, ternyata malaikat selalu mencatat dosa untuknya. Dia sedang sholat, tapi malaikat tetap mencatat dosa untuknya. Dia sedang makan, belajar, kerja, tapi malaikat juga tetap mencatat dosa untuknya. Lalu ketika diam, tapi malaikat masih juga mencatat dosa untuknya. Bahkan ketika dia sudah meninggal, malaikat terus mencatat dosa untuknya. Kenapa demikian? Semua terjadi karena dosa jariyah yang dilakukannya. Seperti apa bentuk dosa jariyah ini? Bisa jadi dosa itu disebabkan atas unggahan foto yang ia publikasikan. Semakin banyak mata laki-laki bukan mahram yang melihat foto itu, semakin bertumpuk dosa yang dibebankan padanya. Semakin banyak laki-laki bukan mahram yang tertarik dengan kecantikannya di foto itu, semakin besar pula dosa yang ditimpakan untuknya. Semakin banyak pandangan lelaki yang tergiur dengan foto di medsos itu, jika sengaja pamer kecantikan, keindahan tubuh, dan tampil menggoda, semakin tertumpuk pula dosa-dosanya. Semakin sang lelaki menghayalkan, semakin berhasrat dengannya, maka semakin bertumpuk pula dosa-dosanya. Janganlah seorang muslimah menyangka senyumannya yang dia tebarkan secara sembarangan tidak akan ada pertanggungjawabannya kelak. Bisa jadi senyumannya itu sekejap menjadi bahan lamunan seorang lelaki yang tidak halal baginya selama berhari-hari, apalagi keelokan tubuhnya. Bayangkanlah betapa bertumpuk dosa-dosa para artis dan penyanyi yang auratnya diumbar di hadapan ribuan bahkan jutaan para lelaki. Jika seorang muslimah menjaga kecantikannya dan kemolekan tubuhnya hanya untuk suaminya, maka dia kelak akan semakin cantik dan semakin molek di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi jika seorang muslimah mengumbar kecantikannya dan kemolekannya, maka ingatlah itu semua akan sirna dan akan lebur di dalam liang lahat dan menjadi santapan cacing dan ulat. Dan di akhirat kelak bisa jadi berubah menjadi bahan bakar neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Apakah dasar atau dalil yang membuat perbuatan tersebut adalah dosa-dosa jariyah? Berikut beberapa dalil-dalilnya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang wanita menampakkan kecantikannya kecuali pada suaminya dan mahramnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka. Quran Surat An-Nur ayat ke-31. Kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang wanita berhias kecuali untuk suami dan mahramnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-33. Ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan wanita sebagai ujian terbesar bagi pria. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta benda, dan bertumpuk dalam bentuk emas dan perak,
kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala lah tempat kembali yang baik. Quran Surat Al-Imran ayat ke-14. Aku tidak meninggalkan satu fitnah pun yang lebih membahayakan para lelaki selain fitnah wanita. Hadis riwayat Bukhari. Karena suka mengumbar dan membuka aurat dirinya di medsos itulah, tanpa disadarinya malaikat terus mencatat dosa jariah untuknya. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis, barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan maka baginya seperti pahala pelakunya. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah video kita kali ini. Semoga kita lebih berhati-hati dalam melangkah. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.